Sobat Petro, dengan Angga Saputra di sini dari Departemen Reliability dan Interkoneksi. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing knowledge mengenai modul plan maintenance dari SAP, di mana dalam modul plan maintenance ini banyak terdapat aspek-aspek yang mungkin saja kita belum mengetahuinya. Nah, padahal kali ini akan saya coba bahas mengenai master data dari modul plan maintenance. Seperti apa isinya? Simak sharing knowledge kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas mengenai master data di modul plan maintenance bersama saya dengan Angga Saputra dari Reliability 1, Departemen Keandalan Pabrik dan Interkoneksi. Pada dasarnya modul-modul di SAP ini ada cukup banyak ya, ada financial accounting, ada CO, controlling, accounting, ada juga sales distribution, material management, production planning, dan yang pada saat ini akan kita fokuskan bahas di modul plan maintenance, yaitu modul PM yang biasa digunakan oleh pemeliharaan. Adapun master data di modul plan maintenance ini ada beberapa, yaitu diantaranya work center, task list, measuring point, maintenance plan, classification karakteristik, equipment, catalog, bill of material, document management system, dan juga functional location. Di mana ada dua tipe dari master data ini. Yang pertama adalah master data yang hanya mempengaruhi di local group atau di anak perusahaan tersebut. Yang kedua adalah master data yang apabila dirubah itu akan mempengaruhi seluruh anak perusahaan di PI Group. Nah, yang master data yang kedua ini biasanya hanya dihandle oleh tim master data di Pupuk Indonesia. Keterkaitan antara master data dengan satu dengan yang lainnya ini cukup banyak. Ini contohnya di beberapa proses bisnis pemeliharaan, plant maintenance. Contohnya saja di maintenance order management atau pembuatan work order. Di situ melibatkan master data equipment, work center, functional location, bill of material, document management system, dan lain-lain. Dan ini juga berhubungan dengan master data dari modul lain seperti cost center dari modulnya CO, dan juga material management dari modulnya MM ya. Master data yang pertama adalah functional location yang kita bahas, yang merupakan master data yang menstrukturkan suatu tempat area lokasi atau di mana aktivitas maintenance dilakukan dan dapat dipasangkan suatu equipment. Jadi funlock ini ibaratnya adalah rumah dari suatu equipment. Funlock ini diterapkan berdasarkan piramida aset hierarki yang seperti tampak di layar di sebelah kiri, itu piramidanya, dan juga untuk tampilan di SAP-nya adalah di layar sebelah kanan. Ketika kita mintakan bentuk suatu struktural, akan muncul struktur di SAP. Ini adalah contoh struktur funlock di Petrokimia Gresik. Ada contoh urutan pertama adalah plan Amurea 1 dan selanjutnya plan-plan berikutnya. Funlock ini dapat diakses melalui T-code IL01 untuk membuat funlock, IL02 untuk merubah funlock yang sudah ada, IL03 untuk display funlock, dan IH06 untuk menampilkan list funlock yang ada. Untuk T-code IL01 dan IL02 ini hanya bisa diakses oleh tim master data di PI, sedangkan IL03 dan IH06 ini dapat diakses oleh local group atau di anak perusahaan. Nah, ini adalah tampilan dari funlock ketika kita mau mengaksesnya, di mana ada filter yang biasanya diterapkan mulai dari planner grupnya, apakah dia ikut Candal HAR 1, Candal HAR 2, Candal HAR 3, authorize grupnya, misalkan dia ikut ke pabrik 1, amonia, urea, dan sebagainya. Itu bisa kita filter untuk mencari funlock yang sesuai. Di funlock ini juga ada master data cost center yang harus hati-hati dalam memappingnya. Jadi dalam suatu pendefinisian functional location, cost center ini akan menjadi tempat atau kantong dari segala biaya yang akan ngehit atau menggunakan functional location tersebut. Itu akan menjadi kantong biayanya di cost center tersebut. Sehingga ketika kita salah memappingkan cost center dengan functional location, maka biaya yang timbul atas pemakaian functional location tersebut akan menjadi beban di produk yang salah. Misalkan
Saya punya functional location plan amonia 1A. Tetapi saya pasangkan cost centernya untuk cost center produk di urea 1A atau yang ekstrim, produknya di ZA1. Nah, ini akan menjadi setiap biaya atau setiap beban biaya yang menggunakan functional location amonia 1A itu larinya akan ke ZA, sehingga HPP ZA akan tinggi dan biaya di amonia 1A akan rendah ya, atau kosong bisa jadi kalau semuanya larinya ke ZA. Nah, maka dari itu pada saat pendefinisian functional location ini perlu berhati-hati dan lebih aware terhadap cost centernya. Berikutnya adalah master data work center, di mana master data work center ini merupakan master data yang mewakili seksi setiap eksekutor pekerjaan. Data work center berisikan nama personel yang biasanya didapat dari master data modul HCM, serta rate juga yang bisa di-maintain sesuai dengan kebutuhan. Nah, work center ini ada dua, biasanya dalam suatu work order ada main work center, ada juga operation work center. Di mana main work center ini merupakan induk atau yang menjadi utamanya ketika ada suatu pekerjaan, misalkan perbaikan jalan, yang menjadi utamanya adalah main work center, misalkan bengkel sipil. Nah, itu main work center itu yang utamanya. Nah, ketika bengkel sipil membutuhkan bantuan pekerjaan, misalkan ada pengelasan ataupun ada butuh lampu penerangan, pemasangan lampu penerangan oleh work center listrik. Nah, maka di operation work center tersebut dapat ditambahkan pekerjaan-pekerjaan pendukung. Tapi tetap yang menjadi tanggung jawab adalah work center bengkel sipil karena dia merupakan main work center. Nah, di work center ini dapat menggunakan tikot CM01, CM02 untuk melihat work center load atau job load dari setiap eksekutor. Di sini coba saya contohkan di B0180 atau work centernya inspeksi teknik khusus. Seperti terlihat di tabel di minggu ke-30 tahun 2021 terdapat kebutuhan 343 jam dari total available-nya sekitar 840 jam atau hanya terpakai sekitar 41%. Dan yang lainnya masih 0%. Nah, ini terlihat bahwa distribusi beban yang pertama adalah di minggu ke-30 ini masih belum melebihi kapasitas yang ada. Untuk penggambarannya bisa dilihat di grafik di pojok kiri bawah. Di situ terlihat yang warna biru itu adalah merupakan kebutuhan requirement, sedangkan yang warna kuning itu merupakan available, dan jika terjadi warna merah maka merupakan overload pekerjaan. Nah, di sini terlihat bahwa penggambaran untuk work center B0180 atau inspeksi teknik khusus sangat lenggang. Hanya terjadi penumpukan pekerjaan di minggu ke-30 dan itu juga belum overload. Nah, ini yang harus dilakukan pendistribusian pekerjaan di setiap harinya, dan kemudian juga bisa dianalisa apakah dia memang benar pekerjaannya hanya sedikit. Kalau sedikit mungkin bisa dapat digabungkan juga ya, penghematan tenaga kerja dan sebagainya. Ini bisa dilakukan berdasarkan job load atau work center load dari grafik tersebut. Ini sangat memberikan gambaran yang cukup baik ya untuk dalam melaksanakan perencanaan maupun scheduling di work order, sehingga dapat merata beban kerjanya. Nah, di sini di work center ini juga bisa ditata rate menggunakan tikot ZPM_rate dan juga kompetensinya seperti apa. Contohnya di sini adalah tools yang digunakan seperti plasma cutting machine didefinisikan dengan rate 70.000. Nah, maka setiap pemakaian ini dalam 1 jam ini ada satuannya, biasanya dalam pemakaian 1 jam 70.000 misalkan. Nah, ini itu akan didefinisikan setiap pemakaian tools tersebut, maka akan ada biaya 70.000. Berikutnya adalah master data task list, di mana task list adalah job sequence yang digunakan untuk maintenance, pemeliharaan, dan merupakan aktivitas yang bisa ditentukan sebelumnya dan dapat digunakan berulang-ulang. Jadi intinya task list ini adalah instruksi kerja dari suatu peralatan.
Task list ini ada dua jenis. Yang pertama equipment task list, yang kedua adalah general task list. Di mana equipment task list itu bersifat spesifik ke equipment tertentu. Misalkan saya punya sebuah pompa, yang pompa ini khusus perawatannya dilakukan dengan instruksi kerja tertentu. Nah, maka dari itu saya membutuhkan namanya equipment task list hanya untuk pompa tersebut. Berbeda dengan pompa-pompa lainnya. Tidak dapat digunakan di pompa lainnya. Itu namanya equipment task list. Sedangkan yang berikutnya adalah general task list. Ini bersifat umum, dapat digunakan di pompa-pompa, dapat digunakan di equipment yang sejenis. Misalkan bisa digunakan di pompa A, B, C, D. Itu semua task listnya sama. Servis ringan isinya misalkan pengecekan temperatur, penggantian oli, tightening, cleaning. Nah, itu yang sama bisa diterapkan di semua jenis equipment. Itu namanya general task list. Ini contohnya di tampilan dari task list tersebut. Di bawah kanan dan kiri dan kanan ada operation description, apa pekerjaan yang dilaksanakan, kemudian siapa yang melaksanakan, jumlah jamnya, jumlah manpowernya berapa, itu harus didefinisikan dalam suatu task list. Master data yang berikutnya adalah master data measuring point, di mana master data ini adalah master data yang menggambarkan kondisi dari suatu technical object yang akan diukur. Misalkan ya, seperti temperatur, tekanan, waktu produksi, running hour, jarak tempuh, dan lain-lain. Nah, ada dua jenis tipe measuring point. Yang pertama adalah tipe counter, yang kedua adalah non-counter. Yang counter ini merupakan hasil pengukuran yang selalu mengalami kenaikan atau juga bisa penurunan. Misalkan lifetime suatu pipa. Misalkan sudah diterapkan bahwa lifetime pipa ini hanya berumur 20 tahun misalkan. Nah, setelah diset di awal 20 tahun, maka dia akan berjalan mundur dalam berjalannya waktu. Setiap tanggal dia akan mengurangi, setiap hari akan mengurangi lifetime-nya. Sampai dengan hampir ke 20, maka counternya ini sudah tercapai. Dan akan muncul suatu perintah untuk dilaksanakan perawatan. Sama seperti halnya dengan sepeda motor juga, misalkan ada perawatan 5.000 jam, 10.000 jam, 20.000, nah seperti itu. Yang kedua adalah yang non-counter yang berikutnya, di mana nilai hasil pengukuran dapat berubah-ubah setiap waktu. Misalkan temperatur, pressure, terusnya juga flow gitu ya. Di sini contohnya adalah temperatur yang harus disetting, di mana upper dan lower range-nya itu harus disetting, sehingga apabila kita menginputkan nilai yang di luar range tersebut, akan muncul secara otomatis notifikasi dari SAP tersebut bahwa mengindikasikan ada sesuatu yang salah di sistem tersebut. Apakah itu angka yang berlebihan atau angka di bawah range, di bawah standar. Itu yang dinamakan dengan non-counter. Kemudian ada juga tipe master data maintenance plan. Maintenance plan ini berisi daftar pekerjaan maintenance yang akan dilakukan terhadap technical object, di mana di dalamnya terdapat siklus maintenance dan maintenance item. Ada 3 jenis, yaitu single cycle, strategi, dan juga multiple counter plan. Di mana yang single cycle ini adalah yang paling sederhana, digunakan hanya satu kegiatan. Misalkan bisa jadi dia time based, bisa jadi dia performance based. Misalkan untuk yang time based adalah 3 bulan sekali dia dilakukan perawatan. Itu single cycle. Ataupun yang performance based, misalkan setiap 5.000 RPM dia dilakukan perawatan, bisa seperti itu. Atau ada juga yang menggunakan strategi plan yang berikutnya. Strategi plan ini bisa berdasarkan time based, juga bisa berdasarkan performance based. Yang menggunakan time based contohnya adalah misalkan dalam suatu alat dia diterapkan 3 strategi. Yang pertama adalah servis ringan. Servis ringan ini dilakukan hanya 1 bulan setiap 1 bulan sekali. Sedangkan servis berat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan yang ketiga adalah overhaul, dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, 3 strategi ini bisa diterapkan sekaligus dalam suatu equipment dengan menggunakan strategi plan. Berikutnya adalah multiple counter plan, di mana jenis maintenance plan ini melibatkan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan berdasarkan kombinasi antara time based dan juga performance based. Jadi bisa dua-duanya.
menggunakan siapa yang tercapai lebih dahulu, seperti di bengkel ya biasanya berdasarkan time base ataupun tercapainya misalkan lifetime oli ataupun kilometer ya jaraknya. Nah itu bisa menggunakan multiple country plan ini. Nah ini contoh isi dari maintenance plan, di mana dalam maintenance plan ini pembuatannya menggunakan T-code IP01 dan untuk merubahnya menggunakan T-code IP02, sedangkan display menggunakan IP03. Untuk melakukan scheduling atau run schedule dari maintenance plan ini menggunakan T-code IP10, melihat list displaynya bisa menggunakan IP16, dan scheduling overview bisa menggunakan IP19 ataupun IP24. Di sini ada tampilan maintenance plan, detail isinya seperti apa, ada cycle per unit atau intervalnya. Misalnya di sini saya terapkan 1 bulan sekali. Terus ada deskripsinya, apa pekerjaannya, termografi, cell dan roof. Terus kemudian equipmentnya apa di situ, dan main work centernya siapa yang bekerja di situ. Terus kemudian priority-nya mulai low, medium, high, atau dilaksanakan pada saat TA juga bisa. Maintenance activity type, seperti apa activity di situ, bisa dipilih apakah hanya pengecekan, apa overhaul dan sebagainya, bisa di situ kalibrasi dan lain-lain. Dan juga ada parameter-parameter seperti parameter toleransi apabila terjadi keterlambatan, toleransi apabila kita setting 100% maka keterlambatan 100% pun tidak masalah. Dan juga ada namanya call horizon. Call horizon itu ketika kita call maka misalkan saya setting 30 hari, maka 30 hari sebelum plan date atau sebelum hari eksekusi itu work order sudah muncul. Dan juga ada scheduling period yang selama 5 tahun akan dilaksanakan scheduling. Dan juga ada start of cycle, kapan dimulainya program ini. Dan tak kalah penting adalah scheduling indikator. Di sini scheduling indikator ada 3 tipe. Yang pertama time. Kalau kita memilih time ini, maka secara interval akan mengikuti 30 hari. Contohnya seperti itu. Misalkan kita terapkan intervalnya 30 hari, maka kalau kita milih time, maka 30 hari exactly 30 hari. Kalau kita milih time key date, maka dia akan memilih benar-benar exactly pada saat tanggal yang sama. Misalkan saya milih 10 di tanggal 10 di bulan Januari itu eksekusinya. Nah, berikutnya akan terjadi dengan interval 1 bulan akan terjadi di tanggal 10 bulan Februari. Dia tidak melihat tanggal merah ataupun tanggal dalam jumlah dalam 1 bulan. Bisa saja kan intervalnya mungkin 29 nggak nyampe 30 hari, bisa saja, tapi tetap jatuh di tanggal yang sama. Dan berikutnya adalah time factory calendar. Nah, time factory calendar ini memperhitungkan hari libur, hari-hari besar gitu ya. Ini hari cuti bersama dan sebagainya, itu mungkin akan dipertimbangkan di pilihan time factory calendar, sehingga mungkin intervalnya tidak 30 hari, bisa mundur jadi 34 hari dan sebagainya mengikuti kalender kerja. Ada juga task list yang harus ditempelkan di maintenance plan ini. Seperti kita sampaikan sebelumnya, bentuk master data task list ini diterapkan di dalam maintenance plan tersebut. Nah, maintenance plan ini harus dilakukan running menggunakan T-code IP10, di mana setelah maintenance plan itu running, di tabel sebelah kiri ini terlihat list maintenance plan yang sudah running, tanggal berapa saja. Ada plan date, ini tanggal rencana eksekusi. Call date ini merupakan tanggal dia manggil yang berdasarkan call horizon ya. Misalkan dia 30 hari, berarti ditarik mundur 30 hari itu akan muncul call date-nya. Sedangkan completion ini adalah tanggal selesainya work order tersebut. Ini menggunakan completion. Nah, ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik di maintenance item overview. Setiap maintenance plan bisa kita lihat kapan dia complete, kapan dia call, dipanggil, atau dia on hold, ditunda, atau juga bisa di deletion flag, misalkan di delete semua, itu bisa terlihat di dalam tampilan grafik ini. Jadi tampilannya lebih mengenakan ya. Master data yang berikutnya adalah classification dan karakteristik.
Ini contohnya adalah di pompa misalkan. Saya punya klasifikasi pompa. Pompa itu bisa bentuk pompa sentrifugal, pompa reciprocating, pompa diafram, itu macam-macam. Nah, itu merupakan klasifikasi. Sedangkan karakteristiknya, nah dari setiap pompa itu beda-beda. Mungkin di dalam pompa sentrifugal itu yang harus disebutkan apa? Misalkan impellernya ya, dimensinya dan sebagainya. Kalau di dalam pompa reciprocating apanya? Mungkin dia travelnya itu harus disebutkan berapa. Nah, itu namanya karakteristik. Jadi setiap object type atau classification tadi itu berbeda-beda karakteristiknya. Ini harus didefinisikan di master data classification and characteristic. Ini pengelompokan classification biasanya mengacu pada standar ISO 14224. Berikutnya adalah master data equipment, di mana di master data equipment ini banyak sekali keterkaitan antara satu master data dengan master data lainnya. Dan di equipment juga bisa berupa mesin produksi, kendaraan, tools, utilities, alat-alat proteksi, sipil, misalkan gedung, itu juga dianggap sebagai bentuk equipment. Terus juga alat timbang misalkan, itu juga dianggap sebagai equipment dalam SAP Plant Maintenance ini. Bisa didefinisikan seperti itu. Perpipaan juga. Nah, di sini contohnya di dalam display equipment ada class overview, measuring point counters yang ketika kita sudah masukkan maka dia akan bisa diklik dan muncul. Ada juga cost centernya yang berhubungan dengan equipment ini, sama halnya dengan funlock. Ketika kita salah menempatkan cost center maka setiap work order yang menggunakan equipment tersebut akan salah penempatan biayanya. Makanya pada saat pendefinisian equipment ini harus benar-benar hati-hati dan sesuai. Master data berikutnya adalah master data katalog, di mana master data ini merupakan kumpulan data permasalahan, malfunction, kerusakan, penyebab dan solusi masalah atau perbaikan kerusakan. Nah, kalau secara reliability disebut sebagai failure mode dan efek analisisnya ya. Katalog ini hanya bisa diakses oleh tim master data PI karena dari katalog ini mempengaruhi seluruh unper yang ada di PI Group. Ketika kita merubah atau menambahkan atau mendelete suatu katalog maka akan mempengaruhi di setiap unper. Katalog ini melekat di setiap equipment dan equipment melekat di setiap work order. Jadi setiap transaksi work order itu pasti ada isian katalognya. Maka dari itu ketika kita merubah katalog maka akan merubah semua transaksi di dalamnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut katalog ini hanya diakses atau bisa dirubah, ditambahkan oleh master data di tim PI. Berikutnya adalah master data bill of material. Bill of material merupakan daftar lengkap dari komponen yang membentuk suatu technical object atau assembly. Ini bisa berisi material number beserta jumlahnya dan juga bisa memiliki bentuk stock of goods atau assembly. Nah, tipenya ada dua, yaitu equipment BOM yang berisikan spare part dari equipment serta material BOM yang merupakan material penyusun dari material. Misalkan saya punya shaft assembly ya, shaft assembly ini materialnya di dalamnya ada impellernya, ada shaftnya, sleeve-nya. Nah, itu merupakan material dari penyusun material. Material penyusun material disebutnya dengan material BOM. Nah, BOM ini hanya bisa disusun jika material number sudah dibuat dan di-maintain di material master di modul MM. Dalam hal ini di petrokimia dilaksanakan oleh tim IET Departemen PPBJ. Ketika mereka sudah membuat, maka kita bisa di pemeliharaan bisa melakukan input bill of material master datanya. Yang terakhir adalah master data dokumen management system, di mana informasi tentang technical object ini tersedia di dalam bentuk dokumen, misalkan gambar, PDF, foto dan sebagainya. Ini bisa di dalam dokumen management system ini. Ini sangat membantu sebagai data pendukung ya, digitalisasi data pendukung kita. Ketika kita mau lihat satu equipment ini PNID-nya seperti apa, fotonya seperti apa, speknya seperti apa, ini bisa dilampirkan di dalam sistem SAP ini dalam bentuk dokumen management system. Oke, demikian sharing knowledge dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
menambah wawasan dan juga menambah ibadah juga. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera, sehat selalu. Petrokimia Jaya.